Haji Agus Salim, memimpin adalah menderita. Lahir dengan nama asli Musyidul Haq di kota Gadang, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884. Agus Salim menimba ilmu di Sekolah Khusus Anak-anak Eropa, ILS. Begitu lulus pada tahun 1897, anak jaksa di Pengadilan Riau itu melanjutkan studinya ke HBS di Batavia. Dari HBS dengan nilai tertinggi saat berumur 19 tahun, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda. Namun, permohonannya ditolak. Meski kemudian direkomendasikan oleh R.A. Kartini dan disetujui pemerintah, Agus Salim kadung tersinggung dan memutuskan tak melanjutkan studinya. Ia mulai bekerja. Pada tahun 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah di konsulat Belanda. Di sanalah ia memperdalam ilmu agama Islam, diplomatik, dan beberapa bahasa asing semacam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan tentu saja Arab. Kiprah Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan dimulai bersama Sarekat Islam pada tahun 1915 saat menjadi anggota Volkskraft. Periode 1921 sampai 1924, ia dikenal sebagai sosok yang bersuara keras. Kiprahnya lantas berlanjut di JIB. Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim seorang jurnalis. Ia antara lain sempat berkiprah sebagai wartawan di harian Raja, Hindi Baru, dan mendirikan surat kabar Fajar Asia. Setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di dalam kabinet Syahrir 1 dan 2, Agus Salim adalah Menteri Muda Luar Negeri. Sementara itu, di kabinet Amir Syarifuddin tahun 1947 dan kabinet Hatta 1948 sampai 1949, ia menjabat Menteri Luar Negeri. Agus Salim meninggal di Jakarta pada 4 November 1954 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Agus Salim berdamai dengan kemelaratan. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis serta sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, yakni ia hidup melarat. Itulah tulisan William Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam buku harian Schermerhorn saat mengomentari Haji Agus Salim. Faktanya memang demikian. Haji Agus Salim selalu bersahaja. Suatu ketika, di sebuah tempat di dataran Eropa, berkumpullah para diplomat dari berbagai negara. Di antara mereka terselip seorang pria berjanggut putih. Keberadaannya sangat mudah dibedakan dari yang lain. Selain lebih pendek, dandanannya pun sangat kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan necis, ia justru mengenakan jas berhiasan beberapa jahitan di sana-sini. Kesahajaan yang oleh Schermerhorn disebut sebagai kemelaratan itu oleh Muhammad Rum disebut sebagai manifestasi nyata dari prinsip Leader is Legend. Memimpin adalah menderita, yang pertama kali dipopulerkan oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Saya teringat perkataan Kasman, Leader is Legend. Memimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tetapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ditunjukkan dalam hidup sederhana yang kadang-kadang mendekati serba kekurangan dan kemiskinan. Tutur Muhammad Rum dalam tulisannya Haji Agus Salim, memimpin adalah menderita pada tahun 1973.